Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as-saimin was saimat. Kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita sampai hari yang ke-25 Ramadan tahun ini 1441 Hijriah yang kita tunaikan, laksanakan dengan berbagai macam aktivitas di rumah kita karena ada musibah virus corona. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima Allah dan nilai kebaikan yang kita dapatkan jauh lebih baik, lebih bertambah, lebih banyak dibanding tahun-tahun yang lalu. Karena kita bisa maksimal menjalankan aktivitas Ramadan tahun ini insya Allah. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah, kita sudah memasuki hari yang kelima dari 10 terakhir Ramadan. Berarti Ramadan akan tinggal 5 hari atau 4 hari lagi. Kita tetap berkeyakinan dan berharap besar kepada Allah agar Allah tolong kita, Allah bantu kita, Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan Ramadan ini secara maksimal. Semoga Allah berikan kita rezeki mendapatkan Lailatul Qadar. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk merubah nasib, dan kita minta kepada Allah perubahan nasib kita agar lebih baik lagi dari sebelumnya, dan insya Allah kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah dan bertemu dengan Rasulullah SAW di surga Al-Firdaus Al-A'la. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti biasa program spesial kita menjelang Ramadan bersama kita menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama-nama Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran yang Allah jelaskan di Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Sekarang kita akan masuki nama atau sifat bayan dan tibyan. Jadi ada dua kata, bayan dan tibyan. Kita seperti biasa mencoba menelusuri kata per kata, dimulai dari arti atau maksud dari kata itu sebagaimana digunakan di dalam bahasa Arab itu sendiri. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab, sebagaimana sudah kita jelaskan dalam episode Arabiyan. Kemudian ulama pun menjelaskan, menetapkan bahwa alat utama untuk memahami kedalaman Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik dan benar adalah melalui bahasa Arab. Oleh karena itu kita tidak akan bisa lepas dari kamus bahasa Arab untuk menjelaskan arti perkata dari nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran yang kita bahas. Kalau kita lihat kamus, kata bayan itu adalah isim, disebut juga dengan mufrad, jamaknya bayanats. Dia adalah kata masdar, sumbernya dari bana, yabinu bayanan wa bayyinatan. Apa makna bayan? Dalam bahasa Arab, bayan disebut dengan balagh, yaitu perkataan yang sampai kepada target. Fasahah, yaitu satu perkataan yang fasih, perkataan yang sangat jelas, dan disebut juga dengan hujjah, yaitu argumentasi, dan itsbatum bid dalil, yaitu menetapkan sesuatu dengan dalil. Kalau disebut dengan bayanu hakikatihi, kalau dalam bahasa Arab sering dikatakan bayanu hakikati, artinya apa? Tawdihun lil kasfi wa izhar al haqiqah. Ya, itu menjelaskan agar menyingkap hakikatnya dan menyatakan hakikatnya. Itu disebut dengan bayanu hakikatih. Oleh karena itu dalam istilah perundang-undangan Islam, dalam istilah peradilan Islam, ada istilah yang menarik, yaitu apa? Manidda'a fa'alaihil bayan. Siapa yang mengajukan keberatan atau siapa yang memberikan tuduhan, alaihil itsbatu bid dalil. Hendaklah dia membuktikan dengan dalil dan fakta dan kenyataan. Jadi
yang dituduh, yang tertuduh tidak perlu memberikan suatu argumentasi, karena yang diminta memberikan argumentasi dan bukti itu adalah yang menuduh. Itu luar biasanya peradilan Islam. Kemudian ada juga dalam ungkapan tahaddatsa bibayanin baligh. Dia bisa bicara dengan penjelasan, dengan bahasa yang sangat baligh. Ya, artinya apa? Bifasahah. Bahasanya fasih. Bibalaghah wadihah. Jelas arahnya. Ya. Bahkan ada istilah ghaniyun anil bayan. Artinya apa? Wadihun tamaman. Ya. Jelas sekali. Ya, tidak perlu lagi diuraikan, tidak perlu lagi disyarah atau ditafsir. Makanya lahirlah salah satu bahasa yang unik dari Al-Quran ini. Di samping bahasa qawaid grammatical Arab atau Al-Qawaidul Arabiyah, lahir sebuah ilmu namanya ilmu bayan atau al-balaghah. Disebut dengan bagian dari ilmu balaghah. Bagaimana ilmu bayan ini bisa menelurusi kata per kata dalam Al-Quran sehingga kita bisa memahami arti dan tujuan yang sebenarnya. Dulu ada cerita zaman Nabi SAW, ada dua orang dari timur. Timurnya dari mana hadisnya tidak menjelaskan. Lalu keduanya itu menyampaikan ceramah, menyampaikan satu penjelasan. Dan manusia yang ada di sekitarnya terkaget-kaget, terkagum-kagum karena libayanihima. Jelasnya apa yang mereka sampaikan itu. Tajamnya apa yang mereka sampaikan itu. Sampai-sampai Rasulullah memberikan komentar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna minal bayani la sihran. Inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya bagian dari al-bayan ini adalah sangat menyihir. Artinya sangat membuat orang tertarik. Au inna ba'dal bayani la sihrun. Atau sebagian dari bayan ini, ucapan yang penuh dengan fasih dan balaghah ini, baligh, itu benar-benar sangat membuat orang jadi tertarik. Seperti ketertarikan orang kepada sihir. Artinya terpukau. Sebagaimana terpukaunya orang terhadap sihir. Kaum muslimin rahimakumullah, itu kata bayan. Nanti tibyan akan kita jelaskan setelah ini. Lalu bagaimana kata bayan dalam Al-Quranul Karim? Kita menemukan satu. Kita temukan dalam surat Ali Imran. Ayat 137, 140. Allah yang menjelaskan, inilah Al-Quran. Punya sifat bayan. Sebagaimana Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Subhanallah. Bayan Al-Quran. Coba kita renungkan, kita dalami. Bagaimana Al-Quran menjelaskan. Allah katakan, sungguh telah datang sebelum kamu, hai Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sunanun. Ada ketetapan-ketetapan. Ada sistem-sistem Allah yang berlaku, yang Allah terapkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Fasiru fil ard. Cobalah kamu berjalan di atas muka bumi. Pelajari bagaimana peninggalan-peninggalan mereka. Fanzuru, perhatikan, pelajari, renungkan. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana nasib tragis orang-orang yang mendurhakai Allah Ta'ala, ingkar kepada Allah, menolak para Rasulullah, menghina ayat-ayat Allah, agama Allah, dan tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan dan Allah syariatkan. Sebelum umat Nabi Muhammad SAW, dalam ayat lain banyak dikatakan seperti apa? Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram, kemudian juga Fir'aun. Bagaimana Allah tindak mereka, Allah akhir hidup mereka dengan tragis, luar biasa. Maka Allah katakan, hai Muhammad, ini Quran sudah menjelaskan semuanya itu dengan jelas dan clear dan sangat memukau penjelasan-penjelasan Al-Quran itu.
Bagaimana dengan mudah, dengan gampang, dengan gamblang, dengan jelas dan clear, dengan memukau Al-Quran menjelaskan nasib-nasib tragis bangsa-bangsa terdahulu yang al-mukadzibin, yang menuduh para nabi berbohong dan menuduh kitab-kitab Allah turunkan sebuah kebohongan, dan menuduh agama Allah sebagai konspirasi dan kebohongan, dan bahkan menuduh Allah Ta'ala dengan berbagai macam tuduhan. Fasubhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa saja yang mereka kutukan dan dari apa saja yang mereka tuduh. Nah, oleh karena itu Allah katakan, hadza bayan. Ini Quran Muhammad bayanul linnas. Berfungsi untuk menjelaskan segala perkara itu kepada manusia dan juga petunjuk dan pelajaran nasihat yang baik bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, coba lihat. Perlawanan-perlawanan umatmu. Ya, kejahatan-kejahatan manusia terhadapmu. Berita-berita bohong dan hoaks yang dituduhkan kepada kamu. Sinis yang mereka arahkan kepada kamu. Sikap resistensi mereka terhadap Al-Quran dan ucapanmu. Jangan khawatir. Wala tahinu. Jangan kamu merasa rendah diri. Ya. Jangan kamu merasa down. Wala tahzanu. Jangan kamu merasa bersedih. Jangan pula menjadi sebuah pemikiran kamu yang buat kamu tidak bisa tidur. Tidak bisa makan. Karena Nabi ini sangat sensitif terhadap umatnya. Ya. Bukan berarti sensitif dalam pengertian negatif, tapi positif. Kenapa? Azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu tidak mau lihat umat ini susah. Harisun alaikum. Sangat perhatian kepada umat ini. Bil mu'minin ra'uf rahim. Dia sangat ra'uf, ra'fah. Sangat penyayang. Dan sangat perhatian kepada umatnya. Dia tidak mau umatnya susah di dunia, apalagi di akhirat. Tidak mau lihat umatnya susah di dunia karena jauh dari jalan Allah, dari jalan Rasulullah, dari jalan agamanya. Apalagi nanti susah di akhirat, masuk neraka, waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu kadang-kadang Nabi sebagai manusia biasa terbawa kesedihan itu berlama-lama. Makanya Allah katakan, jangan kamu bersedih, jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa putus asa. Ya. Kenapa? Wa antumul a'laun. Kamu itu yang lebih tinggi sebenarnya. In kuntum mu'minin. Jika kalian beriman. Artinya, wahai pengikut para nabi, ya, Allah memesankan kepada kita sejak zaman sahabat sampai sekarang, sampai akhir hayat nanti, akhir zaman nanti, wahai pengikut para nabi, Allah sudah jelaskan kepada kalian dalam Al-Quran, bayan, sebagai buah penjelasan yang clear, nyata, yang memukau. Bagaimana nasib tragis bangsa-bangsa dahulu yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ingkar kepada kitabnya, melawan dan memerangi Allah dan Rasulnya dan kitabnya dan agamanya. Apa yang mereka? Ada yang tenggelamkan di bawah bumi, ada yang tenggelamkan di dalam laut seperti Fir'aun, ada yang tenggelamkan ke dalam bumi seperti Qarun, ada yang dihancurkan melalui batu-batu panas yang dikirim dari neraka seperti kaum Lut, ada yang ditenggelamkan dengan banjir besar seperti kaum Nabi Nuh, dan seterusnya. Kalian tidak pantas bersedih. Kalian tidak pantas berputus asa. Kalian tidak pantas mikirin itu terus sampai kalian tidak bisa berbuat. Sampai kalian dikatakan dalam Al-Quran, sampai Nabi itu sakit. Ya, karena memikirkan, jangan sampai sakit kita. Itu mengkarakter mereka. Karena kamu itu lebih tinggi, kata Allah. Asal kamu jaga keimananmu kepada Al-Quran. Kamu jaga tetap keimanan pada Islam. Kamu jaga keimananmu kepada Rasul Islam, yaitu Muhammad SAW. Kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini, dan kepada malaikat, kepada qada baik dan buruk, kepada hari kiamat, hari akhirat. Dijaga semua keimanan ini, semua itu tidak ada masalah, kata Allah. Oh, kalau persoalan kamu susah di dunia karena mereka, memang iya. Bahkan bisa saja kamu mati di tangan mereka. Bisa saja mereka kerjain ekonomi kamu sehingga mereka boikot kamu, mereka bangkrutkan negerimu, mereka bangkrutkan umatmu, orang-orang Islam, ya, orang-orang mukmin yang percaya kepada agamamu, yang komitmen dengan agamamu, mereka bangkrutkan. Sebagaimana kamu dulu pernah dibangkrutkan. Yaitu Nabi Muhammad SAW selama 3,5 tahun pernah dibangkrutkan oleh kaum kafir Quraisy, diboikot ekonominya, sehingga diceritakan dalam sirah bagaimana para sahabat sampai makan daun-daun kering. Subhanallah, kita alhamdulillah belum sampai seperti itu. Nah, semoga tidak sampai seperti itu. Namun kalau sampai seperti itu, kita harus siap. Karena ini memang karakter mereka. Sunanun. Ada sunnah, ada ketetapan-ketetapan Allah. Jika
yang namanya orang kafir itu, yang namanya musuh Allah dan Rasul itu tetap tidak mau diam. Bahkan dalam surat Al-Anfal dijelaskan, mereka akan membelanjakan semua hartanya di jalan setan. Bagaimana mereka bisa menghalang orang dari jalan Allah dan jalan Rasulullah SAW, dari jalan Islam dan dari jalan Al-Quran. Nah, oleh karena itu Allah katakan apa? Jika kamu susah, mereka juga susah. Wa yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kamu dapat satu luka, satu cedera, satu kesulitan, mereka juga akan mendapat kesulitan yang sama. Tilkal ayyam wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari Allah pergantikan di antara manusia. Hidup ini ibarat seperti roda. Kadang posisi kita di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, ingatlah kalau sudah di bawah pasti akan di atas lagi. Cuman proses sunnatullah seperti ini itu ada hikmahnya. Allah ciptakan waliya'lamallahu alladhina amanu. Agar Allah tahu nih siapa yang beriman, benar-benar beriman. Wa ittakhadha minkum syuhada, yang bisa menjadikan kamu sebagai saksi. Karena kita ini sebagai saksi kaum muslimin rahimahullah. Rasulullah saksi bagi kita. Dan kita saksi bagi manusia. Atas apa? Atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atas ajaran tauhid ini kita menjadi saksi. Allah angkat kita menjadi saksi sebagai kelanjutan dari saksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tutup ayat ini, wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka dengan orang yang zalim, orang yang mukadzibin. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah. Ini ayat menjelaskan betapa clearnya ya apa yang terjadi zaman dahulu dan kenapa, bagaimana, dan bagaimana sikap kita yang harus kita bangun. Kemudian juga bayan berarti juga bahwa Allah Ta'ala menjelaskan kepada Rasulnya terkait dengan hukum-hukumnya, terkait dengan halal dan haramnya, batas-batas aturannya dengan bahasa Rasul SAW sendiri. Subhanallah, itu dengan bahasa Arab. Oleh karena itu ada cerita bahwa ketika Jibril datang memberikan Al-Quran kepada Nabi, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi, Nabi itu selalu karena saking senangnya bicara cepat. Jadi kayak di record gitu. Tidak dikasih kesempatan dia mendengar, langsung dikejar oleh Nabi ucapan malaikat itu. Ternyata cara seperti itu tidak disukai Allah Ta'ala. Lalu Allah katakan apa? Dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk bersegera. Untuk mengulangi apa yang dikatakan oleh Jibril. Jangan kamu khawatir. Inna alaina jama'. Kami akan menghimpunkannya, ya, wa qur'anahu, yang akan membacakannya kepada engkau, ya, dan kamu tidak akan pernah kehilangan satu huruf pun dari Al-Quran, karena kami buat kamu punya kemampuan yang sangat dahsyat dalam menghafal, ya, dalam menangkap pembicaraan Jibril. Itu ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Jibril. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila selesai kami bacakan, baru ikuti bacaannya. Katakanlah ayat per ayat misalnya. Nanti kata Allah, jangan mau khawatir. Ya. Thumma inna alaina bayan. Kami berkewajiban kata Allah. Kami akan menjelaskan apa maksud ayat-ayat yang disampaikan Jibril itu. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan jaminan bahwa Al-Quran itu persis seperti yang ada di Lauhil Mahfuz. Karena hanya Jibril yang direkomendasikan Allah. Ini beri Allah kewajiban atau tugas untuk menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Jibril pasti mengkopinya, pasti 100%. Rasulullah juga mengkopi 100%. Ya. Makanya bukan hanya itu, ternyata pemahamannya juga, penjelasannya juga. Ya, makanya tidak akan pernah Rasulullah salah dalam menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dituliskan oleh sekretaris Rasulullah yang berenam itu dan dijabarkan oleh Rasulullah termasuk urutan-urutannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kenatipun urutan turunnya seperti ini, katakan, tapi urutan di mushafnya Allah suruh melalui Jibril untuk dituliskan sesuai dengan yang ada pada mushaf yang kita lihat hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kata tibyan. Tibyan itu isim dari fi'il bayyana, wazannya fa'ala yubayyinu tibyanan wa tibanan. Jadi ada dua masdarnya di sini. Nah, apa beda bayan dengan tibyan? Kalau bayan ini yubayyinu, menjelaskan, awdaha, ya, atau fassaraha biwuduh, lebih kepada menafsirkan dengan jelas,
Makanya Al-Quran bayinat. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ketika membahas episode bayinat. Bagaimana Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu juga menjelaskan, Al-Quran itu sendiri sederhana. Contoh yang sering diangkat seperti surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Demi masa, innal insana lafi khusrin. Ya, manusia merugi. Nah, coba kalau tidak ada ayat yang menjelaskan setelahnya, semua manusia akan masuk neraka. Semua manusia tidak akan dapat petunjuk. Tapi karena Allah jelaskan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Mereka bertausiah dengan hak dan sabar. Ini yang terlepas dari kerugian. Itu namanya tafsirul Quran bil Quran. Dan banyak lagi bentuk-bentuk tafsir yang lain. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, kata tibyan ini kita akan menemukan dalam surat An-Nahl ayat 89 sampai 91. Allah berfirman, "Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan pada hari nanti kami bangkitkan setiap umat ada saksinya, yang menyaksikan mereka, yang memberikan persaksian kepada mereka dari diri mereka sendiri, artinya dari kalangan manusia sendiri, artinya nabi-nabi mereka sendiri. Kemudian wajibna bika, kami datangkan kau Muhammad syahidan ala haula. Jadi jika Nabi Adam, Nabi Nuh menjadi saksi bagi umatnya saja, Nabi Musa bagi umatnya, Ibrahim bagi umatnya, Lut bagi umatnya, tapi Nabi Muhammad SAW menjadi saksi untuk keseluruhan umat manusia. Subhanallah. Ini penghormatan, kemuliaan yang luar biasa Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kehormatan dan kemuliaan lainnya. Nah, lalu Quran ini kami turunkan kepada engkau, wa nazzalna 'alaikal kitab. Al-Quran kami turunkan kepada engkau tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Jadi enggak ada yang enggak dijelaskan Al-Quran. Ya, enggak ada yang ditafsir oleh Quran. Makanya amat sangat naif kalau masih ada di antara yang mengklaim ulama, yang mengklaim kiai, yang mengklaim ustadz, lalu mengatakan bahwa Quran tidak mengatur masalah politik. Quran tidak mengatur masalah ekonomi. Quran tidak mengatur masalah teknologi. Quran tidak mengatur masalah sosial. Quran tidak mengatur masalah kehidupan bermasyarakat, bernegara. Ini baca ayat ini. Quran dituduh hanya mengatur masalah pribadi. Coba lihat nih, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang lembab, yang basah, tidak ada yang kering. Artinya apa? Semua hal menjadi kebutuhan umat manusia itu sudah ada penjelasan dalam Al-Quran. Walaupun sebagiannya dengan cara sangat global, kemudian disyarah dan diurai oleh Nabi SAW. Atau juga setelah diurai oleh Nabi SAW, masih ada yang tersisa sedikit cabang-cabang kecilnya karena perkembangan zaman. Nah, tapi ini tidak banyak, tidak dominan. Kata perkembangan zaman ini sangat berbahaya. Bisa menghabisi seluruh nilai-nilai Islam kalau dipahami secara keliru. Perkembangan zaman ini tidak ada kaitan dengan manusia berkembang. Otak manusia dari dulu itu juga Allah ciptakan. Hati, pikirannya, perasaannya itu juga, fisiknya itu juga, nggak ada yang bertambah. Karena Quran itu objeknya manusia, yang bertambah itu hanya, yang berkembang itu hanya fasilitas hidup manusia. Dari dulu tidak ada pesawat, sekarang jadi pesawat. Dari itu tidak ada handphone, jadi handphone. Dan itu tidak merubah prinsip dasar manusia. Manusia tetap sedih, manusia tetap gembira, manusia tetap tersesat, manusia dapat hidayah, manusia berjalan lurus, manusia curang, manusia benar, manusia pembohong, manusia jujur. Itu semua yang mau diperbaiki oleh Al-Quran, yang dijelaskan oleh hukum-hukum Al-Quran. Yang koruptor, ya, yang membangun mafia ekonomi, mafia kejahatan lain terhadap kemanusiaan, itu yang ingin diluruskan dan dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, salah satu bukti tibyan Al-Quran ayat berikutnya apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk al-adalah wal ihsan. Coba dua kata, adalah wal ihsan. Keadilan dan profesional. Ini yang hilang sekarang di dunia ini, termasuk di negeri yang mayoritas muslim ini. Kenapa? Karena Al-Quran tidak digunakan sebagai referensi utama dalam kehidupan berpolitik, bernegara, dan bermasyarakat. Sehingga apa? Sulit sekali mencari keadilan. Sulit sekali mencari
profesionalitas sekarang di negeri ini. Nah, apalagi setelah itu wa ita'idil qurba, menyelamatkan ekonomi karib kerabat. Jadi prioritas. Kalau setiap orang yang mampu menyelamatkan ekonomi keluarganya yang terdekat, niscaya kemiskinan ini akan tinggal sedikit sekali mungkin. Nah, kemudian wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah juga melarang kalian berbuat fahsya, perzinahan, perselingkuhan, lesbi, LGBT dan sebagainya. Ucapan-ucapan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan dosa lain, wal baghya. Coba lihat, kezaliman, ketidakadilan. Ya'idzukum, Allah nasihati kamu. Quran ini menasihati kamu dengan baik. La'allakum tadhakkarun, agar kamu mendapatkan pelajaran. Jadi ingat, jadi tidak lupa diri, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu dan syahwat. Kemudian Allah teruskan wa aufu bi'ahdillah. Sempurnakan janjimu dengan Allah. Idza ahadtum, telah kamu berjanji. Dulu kita sudah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa la tanqudul aimana ba'da taukidiha. Jangan kamu batalin, kamu gagalkan janji sumpahmu setelah dikuatkan sebelumnya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah telah jadikan kamu telah jadikan Allah atasmu sebagai kafil. Jangan seenaknya menuduh Allah dengan pengertian begini. Allah kan Maha, Allah juga Maha tahu, saya mau ngapain aja ntar juga dimaafin. Itu namanya seakan-akan kita memaksa Allah untuk menjadi kafil pelindung kita. Nanti juga Allah Maha sayang, walaupun saya syirik, na'udzubillah, maupun kafir, munafik, nanti juga akan masuk surga, na'udzubillah. Enggak akan seperti itu. Allah sudah ada aturan sistem yang Maha adil. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah Maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran yang Allah turunkan sebagai bayanan wa tibyanan untuk manusia ini bisa kita rasakan, kita lihat, kita fahami di dua sisi. Pertama, sisi al-hujaj wal barahinul qati'ah. Dari sisi hujjah, argumentasi yang sangat tidak bisa terbantahkan. Dengan apa? Mustahil manusia bisa membatalkan kebenaran, kejelasan Al-Quran, ya, hukum-hukum Al-Quran atau Al-Quran. Bahkan mustahil mereka bisa membuat semisal Al-Quran walaupun hanya satu surat pendek. Seperti yang kita ulang-ulang. Dan tantangan itu masih berlaku sampai hari ini dan sampai hari akhirat nanti. Dan ternyata faktanya belum pernah ada manusia yang mampu. Itulah bayan Al-Quran. Yang kedua, Quran ini sebagai bayan dan tibyan untuk bagi manhaj hidup manusia yang lurus, yang sempurna, yang mencakup semua aspek kehidupan, yang sesuai dengan fitrah dan akal mereka, sesuai dengan perasaan mereka yang Allah ciptakan dalam diri mereka. Agar apa? Agar mereka meraih sa'adatad darain, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tanpa bayan Al-Quran, tanpa Al-Quran secara keseluruhan, yang ada adalah kekacauan dunia dan kehancuran akhirat. Yang ada adalah kezaliman dunia dan kehancuran akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah semoga Quran ini benar-benar bisa memberikan bayan dan tibyan dalam hidup kita sebagai umat Islam, khususnya, dan kepada umat manusia pada umumnya. Kemudian sebagaimana biasa kita akan mengutip ucapan salah seorang ahli. Ya, sekarang sore hari ini kita akan kutip Profesor Keith Elmore. Beliau ini sangat terkenal. Saya juga banyak mengutip beliau ini dalam menulis buku Meraih Sukses Tanpa Batas. Dan beliau ini ya luar biasa merevisi seluruh buku-bukunya, ya, buku-buku embrio, karena beliau ahli embriologi. Seluruh buku-buku embriologinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kalau pemirsa ada waktu, ya, tolong dibuka di internet, dicari buku beliau ini sangat fenomenal. Namanya Profesor Keith Elmore. Dia adalah Presiden American Association of Clinical Anatomy pada 1989. Juga seorang ilmuwan anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar bersama Profesor Arthur F. DeLay II, ya, Clinically Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran, ya, pegangan di seluruh dunia. Buku mereka juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi, dan siswa seluruh dunia ini hampir.
Pada tahun 1980, Moore diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah anatomi dan embriologi di Universitas King Abdul Aziz. Di sana Moore didekati oleh komite embriologi dari Universitas King Abdul Aziz agar membantu menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan hadis tentang produksi manusia dan perkembangan embriologi. Selama 3 tahun bekerja bersama komite embriologi tersebut, dia telah membantu menafsirkan banyak pernyataan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengacu kepada reproduksi manusia dan perkembangan janin. Kata beliau, kemudian kami menjadikan air mani, ini beliau mengutip ucapan Allah Ta'ala, ayat Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun, ayat 13-14. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah. Ya. Kemudian lalu sesuatu yang melekat itu yang melekat di dinding rahim kami jadikan mudghah seperti daging yang digigit. Dan dari mudghah itu kami jadikan idham, tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami ciptakan menjadi manusia sempurna, Maha Suci, Allah pencipta yang paling terbaik. Nah, apa kata beliau? Sebagai seorang profesor, awalnya mengaku heran dengan akurasi isu surat yang terekam pada abad ke-7 tersebut. Sebelum ilmu embriologi didirikan, jauh. Ya, ilmu embriologi baru dikatakan hampir 1,5 atau 2 abad belakangan. Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi. Karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmuwan, oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin Muhammad pasti menggunakan mikroskop, kata beliau. Namun dia mengatakan lagi ungkapan mikroskop itu candaan saya. Saya ingin menyampaikan yang sebenarnya, kata beliau. Apa? Bahwa saya hanya bercanda. Artinya apa? Tidak mungkin Muhammad yang mengarang ayat seperti ini. Lalu Moore mengungkapkan kebahagiaannya karena telah menemukan kebenaran saat dia membantu mengklarifikasi si ayat Al-Quran tersebut. Jelas bagi saya bahwa, kata beliau, bahwa pernyataan Al-Quran ini telah diterima Muhammad dari Tuhan atau Allah. Karena semua hal ini tidak terungkap hingga berabad-abad kemudian. Hal ini membuktikan kepada saya bahwa Muhammad pasti seorang Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pernyataan beliau yang sangat luar biasa mengemparkan dunia. Lihat dalam buku beliau, The Developing Human. The Developing Human. Bagi saudara-saudara yang punya background ahli kesehatan, ahli kedokteran, khususnya embriologi, tolong bisa diterjemahkan buku itu. Nanti kita undang beliau ke Indonesia, kita seminarkan buku itu. Insya Allah akan memberikan bayan penjelasan Al-Quran yang luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ants. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.